orang yang mohon maaf sebelumnya berilmu tapi tidak berakhlak. Nauzubillah min zalik. Mungkin dia pinter tapi kata-katanya itu menyakitkan orang lain. Nauzubillah min zalik. Minggir. Ya. Minggir. Orang pintar mau lewat. Wih, Masya Allah. Nah sekarang mungkin apa yang dapat menjadi penyelamat kita dalam mencari ilmu ini Ustaz Syam. Supaya kita tuh terhindar dari namanya orang yang tidak berakhlak. Mohon izin penjelasannya. Pak Baik Guruku Ustaz Maulana, Ustaz Hadridwan, Ustaz Fadli, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka selanjutnya yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warda, bahwasanya ada ilmu dan ada perhiasannya ilmu. Ilmu dihiasi dengan al-hilm. Apa itu? Rasa sabar, termasuk di antaranya rasa sabar, kemudian rasa menahan diri, rasa tidak merasa lebih pintar daripada orang lain, kemudian tidak cepat marah. Maka subhanallah itu adalah perhiasan daripada ilmu. Kenapa? Ternyata dalam Al-Quran yang disebutkan orang yang suka bertengkar, orang yang suka ternyata menjatuhkan orang lain, bukan orang-orang yang tidak punya ilmu. Ya. Maka dalam surah Ali Imran disebutkan ba'dana qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innad dina 'indallahil Islam wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum. Ternyata yang disebutkan ikhtilaf, orang-orang yang suka perbedaan, berdebat dengan orang lain, menjatuhkan orang lain, maka mereka adalah mim ba'di ma ja'ahumul ilm. Setelah datang ilmu kepada mereka, subhanallah. Jadi bukan orang yang tidak punya ilmu, tapi dia yang punya ilmu, datang kepadanya ilmu, tapi sayangnya ilmu itu dibarengi dengan al-baghyu. Apa itu al-baghyu? Perasaan merasa lebih benar daripada orang lain. Perasaan merasa lebih hebat daripada orang lain. Perasaan merasa lebih jago daripada orang lain. Dan ini tidak luput daripada kita teman-teman sekalian. Jadi teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang sedang menuntut ilmu, sedangkan orang tuanya hanya seorang petani, jangan merasa diri kita jauh lebih hebat daripada orang tua kita. Mungkin orang tua kita dahulu tidak belajar karena memang tidak sempat karena mencari nafkah. Mungkin teman-teman udah mulai kajian, pulang langsung menyalahkan orang tua. Naudzubillahi min dzalik. Atau teman-teman mulai ikut kajian pulang langsung menerakakan orang tua, lebih bahaya lagi. Oh, bapak nih baca Yasin neraka, subhanallah. Maka dari itu jangan merasa al-baghyu. Apa itu al-baghyu? Merasa lebih hebat daripada orang lain, merasa lebih pintar daripada orang lain. Maka hiasilah ilmu itu dengan akhlak. Hiasilah ilmu itu dengan al-hilm. Hiasilah ilmu itu dengan adab kita. Karena ilmu itu sebenarnya adalah sesuatu yang sangat baik untuk diri manusia. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang beriman lagi berilmu. Maka subhanallah suatu ketika baginda Nabi SAW memanggil Sayyidina Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, maukah engkau aku ajarkan, aku berikan nasihat yang engkau amalkan atau engkau ajarkan kepada orang yang mengamalkan. Maka dari sini kita bisa tarik kesimpulan. Ilmu itu apa sih? Ilmu itu adalah dua indikatornya. Satu, engkau amalkan. Jadi kalau kita punya pengetahuan, mestinya kita amalkan. Yang kedua, atau engkau ajarkan. Maka kita punya pengetahuan, silakan teman-teman di-share. Ya misal dapat pengajian apa, dapat ilmu apa, di-share kepada orang lain. Karena indikator sebuah ilmu adalah setelah kita mengamalkan atau kita ajarkan. Ada orang setiap hari nonton Islam itu indah, mendengarkan saja, subhanallah. Tapi tidak ada yang diamalkan. Ada orang yang misalnya setiap hari dengar kajian, mendengarkan saja, namun tidak ada yang diamalkan, maka belum bisa disebut ilmu. Ada orang yang mendengarkan kajian, mendengarkan ilmu, belum mengajarkan, maka belum bisa disebut dengan ilmu. Ilmu itu apabila sudah diajarkan ataupun sudah diamalkan, maka baru disebut ilmu. Kalau sudah mendapatkan ini, sudah mengajarkan, sudah mengamalkan, maka hiasilah dengan adab, maka hiasilah dengan akhlak, maka hiasilah dengan perasaan tidak merasa lebih hebat daripada orang lain. Ambil ilmunya padi kalau kata orang tua kita. Semakin berisi, semakin dia nunduk. Semakin berisi, semakin dia nunduk. Maka insya Allah ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat. Masya Allah. Jadi orang yang berilmu itu sebenarnya justru dia bisa mengkontrol semuanya gitu. Betul. Ya. Itu lebih baik justru, Masya Allah. Nah kita mungkin sedikit ringkas nih jamaah Islam itu indah tadi apa yang dibahas di segmen ini ya. Ada dua tadi tambahannya, yang kedua itu yang keempat. Ke tawadu, bicara masalah tentang tawadu adalah perhiasan bagi suatu keturunan, ini Masya Allah dan luar biasa. Dan juga tadi yang menyertai, yang kelima ini menyertai dari perhiasan ilmu adalah hilmi, tidak cepat marah dan juga punya akhlak, ini Masya Allah luar biasa. Karena banyak zaman sekarang ini orang pinter tapi tak berakhlak, nauzubillah min zalik. Nah kalau gitu langsung aja yuk sekarang sebelum kita lanjutkan lagi ya kepada perhiasan yang berikutnya, kita masuk dulu nih ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua
dong Ustaz. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama dari Instagram dari @hamba_Allah ini ya. Ustadz, sembunyikan nama saya. Udah, alhamdulillah. Gimana cara ngingetin istri saya yang kurang bersyukur? Jadi kehidupannya cuma mengeluh aja. Padahal hidup istri saya itu terbilang sudah enak dari segi materi. Terima kasih banyak. Ini Ustadz Maulana nih untuk menghadapi istri. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa memberikan contoh yang lain, kembali ke istri saya almarhumah. luar Masya biasa. Allah. Jadi mohon maaf, tempatkanlah istri kita pada lingkungan yang baik. Kalau ada istri yang kurang bersyukur, tempatkanlah pada lingkungan yang baik. Sekali lagi, tempatkan pada lingkungan yang baik. Bisa jadi pergaulannya pergaulan yang salah. Pergaulan yang hedon. Wih, hedon luar biasa. Pergaulan yang merasa gimana ya? Jet set gitu. Ya itulah maksudnya. Iya. Parlente lah, Parlente. apalah. Ini. Lingkungan yang harus diganti. Kemudian mohon maaf, ajarkan bagaimana untuk melihat kekurangan. Ajarkan untuk melihat kekurangan. Dan ingat, carilah orang yang bisa mengingatkan dan menyadarkan. Maka carikan guru yang baik buat istri kita. Masya Allah. Untuk mengingatkan, untuk menyadarkan. Makanya pulang kampung itu bagus. Iya. Datang ke orang tua itu bagus. Supaya ingat. Supaya dia sadar Benar. dari mana dia berasal. Masya Allah. Pas gitu kampungnya ternyata orang tuanya kaya. Kita yang kurang. Wah ini baru Lebih salah hedon kita lagi. menikahi orang kaya. Hedon ini katanya. Pantesan dia banyak nuntut. Iya. Ini masa kalau menikah itu cari yang sekufu. Jadi gak terlalu banyak tuntutan. kata Ustadz Kalau Maulana. mau istrinya banyak bersyukur, carilah. Kalau kita cuma punya motor, carilah yang punya Naik sepeda. hanya sepeda. Masya Allah. Ketika naik motor dia gembira.